Kita hidup pada zaman di mana pesantren adalah satu-satunya instansi pendidikan paling terpercaya untuk membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Jangan sampai panjenengan salah memilihkan tempat belajar untuk anak kandung panjenengan sendiri. Kita adalah manusia yang dititahkan Allah sebagai penduduk Indonesia yang berjiwa Islam penuh kasih sayang. Untuk itu jangan sampai anak panjenengan justru dididik oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam yang bernafaskan kasih sayang. Atau dididik oleh orang yang sembunyi di balik Islam namun tidak mempunyai jiwa peri kemanusiaan. Dengan kata lain anak Anda justru akan dididik dalam lembah kebencian. Maka dari itulah pembahasan ini kami hadirkan, yakni dengan maksud mengulas salah satu pondok terpenting yang ada di tanah Indonesia. Kami selaku tim kreatif kanal YouTube Media Ngaji akan sedikit mengulas mengenai asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf yang berada di Tegalrejo Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo Magelang didirikan pada tanggal 15 September tahun 1944 oleh Al-Karim Kiai Haji Hudori. Beliau merupakan ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Dalhar pendiri Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol, Muntilan, Magelang. Dengan berdirinya asrama perguruan Islam, diharapkan agar kelak para santrinya mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam di daerahnya masing-masing. Adapun yang melatar belakangi berdirinya asrama perguruan Islam adalah adanya semangat misi ilahi kalimatillah yang telah mengkristal dalam jiwa suci sang pendiri. Di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang berlumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati terhadap tata nilai sosial yang islami. Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya Pondok Pesantren Api Tegalrejo pada waktu itu terbilang sangat memprihatinkan. Sebab kala itu masyarakat setempat masih kental dengan aliran-aliran kejawen. Sebagai seorang ulama yang jiwanya telah terdidik bertahun-tahun di berbagai pesantren, Al-Karim Kiai Haji Hudori tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang datang. Berkat ketegaran dan keuletan yang beliau miliki dalam upayanya mewujudkan Pondok Pesantren Api, baik secara lahir maupun batin, santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8. Beberapa tahun kemudian sudah ramai hingga jumlahnya mencapai ratusan. Dan untuk saat ini sudah mencapai angka ribuan dengan alumni yang tersebar di seluruh antero bangsa Indonesia. Perilaku-perilaku negatif masyarakat setelah 3 tahun berdirinya API makin mereda. Bahkan mereka yang semula antipati terhadap pondok, akhirnya berbalik total menjadi simpati dan ikhlas menjadi pendukung setia dengan mengorbankan segala dana dan daya yang ada demi suksesnya perjuangan Al-Karim Kiai Haji Hudori. Di Pondok Pesantren Api Tegalrejo ini, ada sebuah ciri khas tirakat yang tidak lekang digerus masa. Tradisi tirakat ini dilakukan oleh para santri dari generasi ke generasi. Tradisi ini telah ditanamkan oleh Kiai Haji Hudori sedari pondok pesantren didirikan. Banyak amalan yang dilakukan oleh santri sebagai pondasi mental spiritual. Beliau pernah mendauhkan bahwa tubuh ini ibarat sebuah gelas. Sedangkan mujahadah dan tirakat merupakan pembersih atas noda dosa dan noda kemaksiatan. Sehingga bila nanti gelas tersebut dituangi air susu, kopi ataupun teh rasanya tidak akan kabur dan rancu oleh kotoran yang mengkerak di gelas tersebut. Kalau badan dan jiwa kita ini bersih, maka dalam menerima ilmu juga akan baik dan bermanfaat. Bentuk tirakat yang dilakukan oleh santri Api Tegalrejo Magelang diantaranya adalah seperti saum dahar atau puasa nahun. Puasa ngerowot atau puasa dengan meninggalkan segala bentuk makanan yang berbahan dasar beras dan ketan. Puasa Yaman Huwa atau puasa dengan meninggalkan segala bentuk makanan yang bernyawa seperti daging dan telur. Ada lagi yang namanya puasa Dalail yakni puasa 3 tahun berturut-turut dengan membaca kitab Dalailul Khairat di setiap harinya. Ada juga puasa Quran yakni puasa selama 1 tahun penuh yang mana pada setiap harinya membaca Quran 1 juz. Selain itu juga ada amalan wirid mujahadah. Mujahadah maghrib dan mujahadah yang dilaksanakan mulai tengah malam hingga pukul 1 istiwa. Amalan mujahadah tersebut sudah menjadi rutinitas wajib yang mesti dilakukan oleh seluruh santri dan pengurus. Adapun struktur kepengurusan pesantren dibentuk melalui sebuah rapat pleno yang diadakan tiap sepertiga akhir bulan Syawal. Anggota sidang dirawuhi langsung oleh ahlu bait dan semua santri yang sudah lulus tingkatan ihya. Untuk pengasuh utama saat ini adalah Kiai Haji Mudrik Hudori dan Kiai Haji Hanif Hudori dengan dibantu ahlu bait yang lain. Rapat tersebut membahas mengenai penetapan struktural pengurus pondok yang meliputi seksi Dewan Qoriin, sekretaris pesantren, bendahara atau bagian administrasi keuangan,
staf keamanan, bidang pembangunan pesantren, kebersihan pesantren dan yang lain sebagainya. Sektor kepengurusan tersebut dibentuk guna menjalankan roda kegiatan dan berbagai sistem-sistem yang ada di pondok pesantren. Di Pesantren Api Tegalrejo, ada 9 tingkatan yang harus ditempuh untuk dikatakan lulus. Yang pertama adalah Asifir. Adapun mata pelajaran dalam tingkatan ini meliputi baca tulis Arab, pematangan bacaan sholat, sorogan juz amma, tarikh Nabi dan lain-lain. Yang kedua adalah Ibtidaiyah yang mata pelajarannya meliputi Tartilul Quran, pembahasan Ta'limul Muta'alim, Khotul Jamil, Fikih Jawan, Jurumiyah Jawan dan Tajwid Jawan. Yang ketiga adalah Al-Ajrumiyah. Mata pelajarannya meliputi Kitab Alat Jurumiyah, Kitab Safinatun Najah, Tartilul Quran, Tajwid, dan Aqidatul Awam. Yang keempat adalah As-Sorof. Mata pelajaran yang dikaji meliputi Kitab Sorof. Nahunya pakai Kitab Imriti. Dan untuk kajian fikih menggunakan Kitab Fathul Qorib. Yang kelima adalah tingkatan Alfiyah. Pada tingkatan ini, mata pelajaran yang dikaji meliputi Kitab Alfiyah Ibni Malik dan untuk fikih menggunakan Kitab Minhajul Qawim. Tingkatan yang keenam adalah Fathul Wahab yang mata pelajarannya meliputi kitab fikih bernama Fathul Wahab dan Baijuri Awal. Ada lagi kajian sastra Arab dengan beracuan pada kitab Jauharul Maknun. Tingkatan ketujuh adalah Al-Mahali. Tingkatan ini mengkaji mata pelajaran fikih dengan memakai kitab Al-Mahali dan Baijuri Sani. Juga mengkaji disiplin ilmu logika dengan menggunakan kitab Sulamul Munawarok. Serta mendalami ilmu pembagian warisan dengan berlandaskan kitab Faraid. Tingkatan yang ke-8 adalah Al-Bukhari. Adapun kitab yang dikaji dalam tingkatan ini adalah kitab Sahih Bukhari. Ada juga pembahasan usul fikih dengan bertumpu pada kitab Qawaidul Fiqhiyah. Dan juga pembahasan kitab Mustalah Hadis. Dan tingkatan ke-9 atau tingkatan paling akhir adalah tingkatan Ihya Ulumuddin. Pada tingkatan ini para santri hanya terfokus mengkaji satu bidang kitab yang berisikan ajaran tasawuf, yakni kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Syekhul Islam Imam Ghazali. Kesembilan tingkatan tersebut masing-masing ditempuh selama 1 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan seorang santri hanya menempuh maksimal 2 tahun dengan hanya mengikuti 2 tingkatan terakhir saja. Sebab setiap masuk tingkatan ada semacam proses pengujian dari seksi Dewan Qori'in atau seksi bidang pendidikan pesantren. Ataupun sebaliknya, terkadang satu tingkatan bisa saja ditempuh selama 2 atau 3 tahun. Selagi santri tersebut memang belum bisa dikatakan layak untuk naik kelas.